Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syiratal ladzina. Halaman 131, 7 baris dari atas, tentang siapa-siapa yang berhak mendapat harta ghanimah, harta rampasan perang. Ini masih berkenaan tentang jihad. Jadi kalau di medan tempur muslim berhasil mengalahkan musuh di medan jihad, berhasil membunuh musuh, maka dia berhak mendapat ghanimah, tapi bila mana memenuhi 5 syarat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa man qatala qatilan u'tiya salabahu wa tuqsamul ghanimatu ba'da dzalika ala khamsati akhmasin fayu'ta arba'atu akhmasiha liman syahidal waq'ata wa yu'ta lil farisi salasatu ashumin walir rajili sahmun wala yushamu illa liman istakmalat fihi khamsu syara'ita al-islamu wal buluhu wal aqlu wal hurriyatu wal dhukuriyatu fa inikhtalla syartun min dzalika rudihalahu walam yusham lahu wa yuqsamul khumusu ala khamsati ashumin minhum sahmun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yusrafu ba'dahu lil masalih wa sahmun li dzawil qurba wa hum banu hashimin wa banul muttalibi wa sahmun lil yatama wa sahmun lil masakini wa sahmun li abna'is sabil. Wallahu a'lam. Harta rampasan perang yang didapat setelah berhasil memenangkan pertempuran itu dibagi 5, 4/5 dengan rincian 3/5 untuk pasukan penunggang kuda untuk dirinya dan buat kudanya. 1/5 lagi untuk pasukan pejalan kaki, jadi 4/5. Nanti 1/5 lagi dibagi 5, jadi 1/25 untuk Rasulullah, 1/25 untuk anak keturunan Rasulullah, 1/25 lagi untuk anak yatim, 1/25 lagi untuk orang miskin, 1/25 lagi untuk ibnus sabil, musafir yang kehabisan perbekalan. Mari kita lihat faslun. Ini sebuah fasal. Waman qatala qatilan. Siapa-siapa dari muslim yang membunuh seorang musuh yang terbunuh. Jadi muslim di medan jihad berhasil membunuh lawan, orang kafir. U'tiya salabahu,
maka muslim yang berhasil membunuh tadi diberikan salab bagian pemberiannya. Salab itu mencakup pakaian yang dikenakan si musuh tadi, hewan tunggangannya, sepatunya, alat bertempurnya, itu bagian untuk si muslim yang membunuh lawannya tadi. Watuk samul ghanaimu ba'da dzalika, dan diberikan ghanimah harta rampasan perang setelah itu, ya, menjadi 5 bagian, dibagi 5, khamsati akhmas, 5/5, nah, dibagi 5, fayu'ta arba'atu akhmasiha, maka diberikan 4/5-nya liman syahidal waq'ah, buat orang yang ikut berperang tersebut. Syahida yang ikut menyaksikan, artinya ikut hadir dalam pertempuran itu. Rincian 4/5 itu, wa yu'ta lil faris salah satu akhmas, diberikan buat pasukan penunggang kuda 3/5, walir rajili sahmun, untuk pejalan kaki diberikan 1 bagian. Pasukan penunggang kuda 3 bagian, yakni 3/5, pasukan pejalan kaki diberikan 1 bagian, 1/5. 3 tambah 4 jadi 4/5. Wala yushamu, tidak diberikan saham ini bagian tadi illa kecuali limanis takmalat fihi khamsu syara'il, buat orang yang telah terpenuhi, telah sempurna padanya 5 syarat. Kalau 5 syarat nggak terpenuhi, dia kagak dapat. Pertama, al-Islam, dianya muslim. Yang kedua, al-bulugh, dewasa. Anak kecil kan belum ada kewajiban berjihad. Makanya Ibnu Umar waktu masih kecil pengen ikut perang, Nabi belum izinkan. Kamu belum cukup syarat, masih anak-anak, ini dewasa. Yang ketiga, wal aqlu, berakal. Orang gila ikut perang jihad, biar kata berhasil memenangkan pertempuran, iya dia kagak dapat, orang gila. Kemudian wadzukuriyah, lelaki, ya. Yang keempat, wal hurriyah, merdeka. Yang kelima, lelaki, Islam, baligh, aqil, merdeka, lelaki. Perempuan nggak dapat ghanimah, budak nggak dapat ghanimah. Fa inikhtalla syartun min dzalika, apabila cedera 1 syarat aja dari yang 5 itu cedera, dia bukan muslim, atau dia tidak baligh, atau dia bukan laki-laki, rudhiha lahu, dia berikan bukan sebagai saham berperang, diberikan sedikit aja. Walam yusham lahu, tidak diberikan saham bagian buat dia, dikasih ya kebijakan imam aja, nih sekedarnya. Itu namanya rudhiha lahu. Selesai itu ghanimah yang 4/5, 3/5 buat pasukan penunggang kuda, 1/5 untuk pasukan pejalan kaki. Sisanya 1/5. Nah, sisa 1/5 dibagi lagi 5. Wa yuqsamul khumusu ala khamsati ashum,
dibagi yang 1/5 itu dengan 5 saham. Jadi 1/5 dibagi 5 berarti satu kelompok 1/25. Kan 1/5 dibagi 5 ya. 1/25 yang pertama sahmun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah semasa Nabi hidup, lah Nabi udah wafat gimana? Yusrofu ba'dahu, disalurkan sesudah kepergian Nabi, bagian Rasulullah itu disalurkan kemana? Lil masalih, untuk keperluan maslahat. Nanti sang imam yang melihat mana kemaslahatan yang perlu direalisasikan, diambil dari situ. Yang kedua 1/25 lagi lidzawil qurba, sahmun lidzawil qurba, satu saham untuk kerabatnya Nabi. Siapa? Wahum Banu Hashim, mereka itu dari jalur Bani Hashim, wa Banul Muttalib, dari jalur Banil Muttalib. Nah, itulah hikmahnya. Kenapa kalau dalam bab zakat anak keturunan Nabi tidak boleh menerima zakat? Sayyidina Hasan Husain semasa kecil cucunya Nabi mengunyah korma, padahal korma itu korma zakat. Lalu Nabi kasih isyarat, kah, lepein, itu tidak halal zakat buat Muhammad, buat keluarga Muhammad. Jadi nggak boleh anak keturunan Nabi menerima zakat, tapi kalau menerima hadiah boleh. Kita bersedekah kepada zuriyah Nabi boleh. Nah, ketentuan ini adil. Di satu sisi anak keturunan Nabi tidak berhak menerima zakat, tapi pada rampasan perang dia ada bagiannya 1/25. Jadi berbanding kan tuh, adil. Yang ketiga 1/25 lagi untuk siapa? Wasahmun lil yatama, buat anak-anak yatim ya, pengertian yatim ini yang belum baligh, yang tidak memiliki bapak, gak ada yang menanggung kebutuhan dia, dapat tuh anak yatim. 1/25 lagi lil masakin, buat orang-orang miskin. Yang terakhir 1/25 lagi li abna'is sabil, buat musafir yang kehabisan perbekalan. Ini ketentuan ini juga disinggung di Al-Quran, namanya surah Al-Anfal, jamak daripada naflun. Asal makna naflun tambahan. Kenapa harta rampasan perang disebut Al-Anfal? Ini adalah tambahan di syariat Nabi yang sebelumnya tidak boleh harta rampasan perang diambil di nabi-nabi dahulu ya. Ini salah satu keistimewaan buat umat Rasulullah. Jadi harta rampasan perang, kata Nabi, wa uhillat liyal ghanaim walam tahilla li ahadin qabli, dihalalkan buatku harta rampasan perang dan tidak dihalalkan buat seorang sebelumku. Jadi nabi-nabi dahulu kalau selesai berperang ghanimahnya nggak boleh diambil, tapi di syariat Rasulullah boleh, sehingga dinamakan Al-Anfal. Itulah pembahasan tentang pembagian ghanimah harta rampasan perang
Ya kalau nggak terpenuhi syarat, dia tidak berhak mendapat bagian ghanimah. Harus memenuhi 5 syarat tadi: muslim, baligh, berakal, merdeka, dan laki-laki. Nah, ada lagi namanya fai. Dia hampir sama dengan ghanimah, cuma bedanya kalau ghanimah didapat setelah pertempuran. Ini fai ini belum sampai bertempur, musuh sudah menyerah. Jadi harta yang ditinggalkan musuh ini namanya fai. Belum sampai bertempur, mereka udah menyerah. Nah, coba kita lihat faslun wa yuqsamu malul fai'i ala khamsi firaq. Dibagikan harta fai ya, jadi harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan, ala khamsi firaq, juga menjadi 5 kelompok, sama dengan ghanimah. Yusrafu khumusuhu, dibagikan 1/5-nya ala man yusraf alaihi khumusul ghanimah. 1/5-nya tuh kan dibagi menjadi 5. Itu dibagikan kepada kelompok yang dibagikan kepadanya 1/5 ghanimah. 1/5 ghanimah tadi buat Rasul, buat anak keturunan Rasul, buat yatim, buat miskin, buat ibnus sabil, musafir. Nah, ini 1/5 ini juga berlaku pada harta fai, harta yang didapat dari pihak musuh tanpa peperangan. Lalu 4/5-nya kemana? Kan gagak perang, belum perang. Pasukan pejalan kaki, pasukan berkuda. Tidak, 4/5-nya itu wa yu'ta arba'atu akhmasiha, diberikan 4/5-nya lil muqatilati, diberikan kepada para prajurit tadi, dapat prajuritnya, juga wa fi masalihil muslimin, juga untuk kemaslahatan kaum muslimin. Itulah namanya harta fai ya. Perbedaannya dengan ghanimah, kalau ghanimah didapat setelah selesai pertempuran, kalau fai didapat tanpa pertempuran. Nanti pada pertemuan mendatang kita akan bahas jizyah, upeti, pajak. Jizyah ini juga ada syarat. Orang-orang kafir yang ingin tinggal di wilayah kedaulatan Islam, maka dia berkewajiban setahun sekali membayar jizyah, pajak. Itu kalau jizyah begitu. Umat Islam kagak dikenakan pajak ya, karena sudah ada kewajiban mengeluarkan zakat. Itu pun kalau memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, dia belum wajib mengeluarkan zakat. Nah, sedangkan jizyah tertuju kepada orang kafir. Itu pun tidak semua orang kafir dikenakan. Besarannya pun tergantung tingkat ekonomi si kafir tadi. Ada golongan atas, ada golongan menengah, ada golongan bawah. Tentu kewajiban membayar jizyahnya berbeda. Insyaallah pertemuan mendatang. Hadirin, berkenaan dengan taklim, kan ketemunya Ahad ketiga ya, tanggal 15. Cuma Al-Fakir karena keluar kota
Al-Fakir sementara majuin ke Ahad depan. Jadi tanggal berapa tuh? 8. Ya insya Allah kalau ngaji kan ba'da subuh. Ya. Kalau gerak jalan kaki emang ada ba'da subuh? Hah? Ya. Ngumpul-ngumpul bantar-bantar jalannya jam berapa? Ya 6:30, jam 7. Ya. Jadi insya Allah tidak berbenturan dengan kegiatan hadirin. Ya. Untuk bulan Februari aja. Nanti ketemu di Maret, Ramadan tetap biasa Ahad pertama. Jadi ketemu Februari tanggal 8 insya Allah materi spesial pembekalan Ramadan. Jadi ketemu Ramadan kita sudah dapat bekal. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilmuhu atam wala ilma lana illa ma'allam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadlan wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idada tassis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.